penipuan tanpa kekerasan. Nah, pimpinan, saya tidak ingin panjang kali lebar kali tinggi ya. Kita langsung konkret saja. Yang pertama adalah ini oligarki yang menzolimi masyarakat. DPR wajib hadir di sini. Bapak-bapak, saya Andre Rosiade dari fraksi Partai Gerindra. Partainya Pak Prabowo, yang mimpin rapat itu Pak Haikal juga dari Gerindra. Yang banyak ngomong tadi Pak Latindro juga dari Gerindra. Sebelah saya Pak Hussein juga dari Gerindra. Bapak lihat keberpihakan Gerindra jelas Pak. Ya, partai Pak Prabowo. Nggak ketawa, ini fakta Pak. Ya, Bapak harus lihat di DPR itu. Ya, Pak Daeng dari PAN. Nah, Pak Sarmuji dari Golkar. Ya, calon gubernur Jawa Timur tuh Pak, yang tutup-tutup muka itu. Nah, ini Pak Haris Turino dan Pak Nyoman Parte dari PDI. Ya. Dan Bu Nevi itu yang pakai jilbab itu dari Sumatera Barat dari PKS. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa kemarin sudah rapat di Komisi 3 ya. Ya, isi keputusannya apa kalau saya boleh tahu? Intinya mungkin karena kemarin dia akan mengawal jalannya persidangan yang dimulai tanggal 24 besok. Oke. Baru dia mungkin akan mendatangkan pihak yudisial sebagai rapat konsultasi untuk membahas proses terjadinya homologasi ini, Pak. Oke. Berarti jam 2 kemarin ya, Bapak-bapak sudah ke Komisi 3. Saya diinformasikan oleh teman-teman Komisi 3 fraksi Gerindra. Siang-siang kami rapat fraksi bahwa Bapak-bapak akan hadir jam 2 siang kemarin. Jadi intinya Komisi 3 sudah berkomitmen. Nah, sekarang ini kan PR kita, DPR, secara institusi nih Pak. Ini ada peran Komisi 6, ya, Komisi 3, dan nanti Komisi 11, soal OJK dan perbankan, ya kan? Nah, untuk itu Bapak, saya ingin memastikan ke Bapak semua, bahwa DPR ini Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Oligarki. Jadi Bapak tidak salah mengadukan nasib ke kami, ya. Jadi Bapak tidak usah khawatir, kita ini bukan Dewan Perwakilan Oligarki, ya. Kita ini dipilih rakyat, ya, bertanggung jawab oleh rakyat. Tahu kalau BPKN kan kena telepon bosnya bisa takut, kalau kita nggak ada. Apalagi kalau Gerindra, bos kita tentu pro rakyat, Pak. Nah, jadi Pak, Bu, sekalian, kita konkret saja, pimpinan. Ini sudah jelas penzoliman luar biasa, ya. Ini ada ketidakadilan. Bayangkan saja, demo dituntut lagi berapa miliar? Ya, 6 miliar. Jiwa. Kan sakit jiwa. Menurut saya sakit jiwa, dan itu mempertontonkan di Republik Indonesia ini, oligarki bisa melakukan apa saja. Orang menuntut haknya, orang ini diintimidasi. Ya. Sakit jiwa. Kalau Pak, mohon maaf ya, Presiden Jokowi di demo sering nggak pernah nuntut 56 miliar. Si di demo dituntut itu. Ini catatan besar ya. Dan ini perlu kita bongkar dan kita tidak boleh mendiamkan. Nah, BPKN kalau nggak punya nyali sudah kita tinggal, gitu loh. Ya, bubarin nggak perlu. Gitu loh. Ini penting Pak. Ini kan kita sudah rapat beberapa bulan yang lalu. Bapak belum lapor loh soal ginjal-ginjalan ke kami. Ya, lapor lagi kan belum. Gitu loh. Ya. Seharusnya Bapak inisiatif, bukan laporan-laporan gitu saja. Bapak inisiatif lapor Komisi 6. Paling katanya mau diperkuat sama undang-undang. Kan agak ragu juga kita memperkuat Bapak undang-undang kalau Bapak cemen begini. Itulah. Jadi Pak, Bu, saya mengusulkan satu. Komisi 6 segera panggil Mekarta. Kita kuliti di sini. Nah, ya, dan kita minta mereka hadir. Jangan hanya Mekarta. Perwakilan juga hadir. Ya, supaya nanti bisa ada interaktif. Ya. Ada interaktif. Itu satu ya. Yang kedua, kita bikin rapat gabungan. Ya, melibatkan Komisi 3, Komisi 6, dan Komisi 11 supaya DPR solid dan sikapnya jelas untuk melawan oligarki ini. Karena ini Pak, sederhana ini barang ini menurut saya. Ini kan merasa kuat, ya, diduga
ini ada permainan. Ya, bayangkan dia bisa bikin putusan PKPU tapi tidak melibatkan konsumen. Ini kan dahsyat, gawat ya Pak. Ya, dugaan saya ini kong kali kong. Ya, permainan di PKPU-nya, dan ini Pak Haikal, kalau ini didalami ini bisa membatalkan keputusan PKPU ini. Ya, Pak Haikal, kita dorong dengan rapat gabungan, kita kalau perlu kita dorong untuk membatalkan keputusan PKPU ini. Ya, karena apa? Karena kan konsumen tidak dilibatkan sama sekali. Ya, konsumen antah berantah yang tiba-tiba muncul. Nah, ini Pak Haikal, ini PR bahwa ada secara telanjang kita melihat ada kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Harusnya Bapak sudah terima tahun 2019, betul ya? Sekarang tahun 2023. Jadi udah delay 4 tahun kan? Bahkan disuruh nunggu sampai 2027. Itu kan cara mereka buying time saja. Saya lewat Jakarta Bandung juga belum ada pergerakan apa-apa. Kalau memang 2027 ada itikat baik, tentu sudah ada mobilisasi di sana. Tapi faktanya kan enggak. Jadi ini proyek sudah bermasalah dari awal pimpinan. Kita tidak boleh DPR ini diam. Kita tidak boleh hanya basa-basi kepada mereka, ya. Karena ini bentuk penzoliman oligarki kepada rakyat Indonesia. Ya, ini kesimpulan saya, penzoliman oligarki kepada rakyat Indonesia. Nah, kalau itu kita biarkan, nggak ada gunanya namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, nggak ada gunanya Dewan Perwakilan Rakyat. Karena urusan ribuan warga yang terzolimi dan dekat dari Jakarta, ya dapilnya Pak Daeng, mana Pak Daeng tadi? Ke toilet. Ini dapilnya Pak Daeng. Di sini Pak yang dapil Bapak banyak. Ada Pak Daeng dari PAN, Teh Rike Pitaloka dari PDI Perjuangan. Siapa lagi? Pak, enggak, itu Depok. Depok Kota Bekasi, Bu. Ini Kabupaten Bekasi. Yang ketangkap Bupati Bekasi. Jadi Bapak, Ibu-ibu tidak usah khawatir. Bapak dan Ibu-ibu sudah jalan yang benar. Saya akan usulkan 2 hal kepada pimpinan dan saya akan dorong sebagai Kapoksi Komisi 6 fraksi Partai Gerindra. Saya akan dorong kesimpulan rapat hari ini. Pertama, kita panggil Mekarta dan Bapak hadir di sini dengan BPKN lagi. Ya. Yang kedua, saya mendorong rapat gabungan Komisi 6, Komisi 11 dan Komisi 3 supaya kita di DPR ini bisa mengambil keputusan yang komprehensif. Ya. Jadi kuat dan solid untuk mendukung perjuangan Bapak. Ya. Yang ketiga, Pak, Bapak tidak usah khawatir, DPR tidak pernah takut sama oligarki. Ya, DPR ini adalah wakil rakyat Bapak. Jadi Bapak nggak usah khawatir, ya, Bapak sudah melapor kepada yang benar. Kami di Komisi 6, makanya Pak Sarmuji hadir itu langsung dari Surabaya, dia hadir. Lalu Pak Haikal juga langsung hadir memimpin rapat ini untuk memastikan bahwa kita akan menindaklanjuti urusan Bapak-Bapak. Jadi itu Pak Haikal, ini kesimpulan saya, kezoliman luar biasa. Itu Pak Demer tuh, dari Bali khusus itu hadir tuh Pak. Tuh suara langitnya udah keluar tuh. Itu dari Bali itu Pak. Partai Golkar. Jadi berarti Golkar baru 2, Pak Sarmuji ya Pak Demer. Tapi tetap Gerindra 4 Pak. Jadi Bapak harus tahu, ada yang bekerja dongeng ini medsos, ada yang benar-benar kerja hadir gitu loh Pak. Jadi gitu ya Pak. Jadi ada 3 hal ya Pak Haikal. Yang pertama, ini bagi saya kezaliman luar biasa oligarki kepada rakyat Indonesia dan wajib DPR mengadvokasi dan melakukan bantuan ya untuk menyelesaikan ini. Yang kedua, saya minta kita segera rapat, undang segera minggu depan, ya pekan depan, Selasa atau Rabu, ya nggak usah ditunggu lama-lama lagi. Kita geser agenda-agenda yang lain. Selasa, kalau bisa Selasa kita undang Mekarta, Bapak-bapak hadir, BPKN hadir, ya. Lalu setelah itu kita lanjut rapat gabungan Komisi 6, Komisi 3, dan Komisi 11. Biar ini konkret Pak. Nanti dalam rapat gabungan itu